Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cacin dan kali ini ditemani lagi sama Mas Erwin Mulyadi. Halo. Nah, kita akan membahas kamera-kamera yang paling menarik bagi kita berdua selama tahun 2020. Ya. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang tentunya spesial ya, berbeda dengan tahun-tahun biasanya. Tapi kita beruntung sekali masih sempat menguji banyak kamera-kamera yang terbaru di tahun ini. Dan juga pabrikan kamera itu secara aktif mengeluarkan banyak kamera. Itu di luar perkiraan kami ya. Iya. Nah, makanya kita akan bahas satu-satu. Kita langsung saja bahas ya. Ada 5 kamera yang menarik bagi Mas Erwin dan 5 yang menarik bagi saya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah ini ya. Yang kecil dan pas ada di depan saya ini adalah Lumix G100. Ya, saya suka karena dia sensornya micro four third, sudah sangat mencukupi untuk banyak kebutuhan foto maupun video, tapi dengan dimensi yang compact dan kecil ya, seperti kamera compact kalau kita lihat, tapi dia bisa ganti lensa. Gitu. Jadi ini cocok buat travel, bisa untuk dipakai everyday lah ya, buat casual shooting, dan layarnya juga tetap bisa lipat articulated ya ke depan, atau misalnya mau low angle, selfie, vlogging, dia bisa semua. Dan itu menjadikan saya menyukai G100 ini sebagai salah satu kamera yang saya sukai di tahun 2020. Iya. Gitu. Ini juga saya sudah coba dan saya suka sekali dengan vlogging feature-nya ya. Misalnya dia langsung bisa tracking wajah saya, dan kemudian bukan hanya itu, tapi audionya juga tracking. Jadi kita bisa tracking misalnya suaranya dari depan atau dari belakang. Jadi lebih bersih suaranya dibandingkan dengan yang lain. Jadi udah mantap banget bagi teman-teman yang suka traveling dan mau foto maupun video. Oke, selanjutnya yang nomor 2 nih, masih dari Mas Erwin. Apa nih Mas Erwin yang menarik bagi Mas Erwin? Ya, saya juga akan bahas satu dari Nikon ya. Dari Jadi, Nikon itu kan punya mirrorless full frame, dan dia ada Z6, Z7. Tapi tahun ini dia merilis Z5. Z5. Ya, dan saya suka Z5 karena dia adalah pilihan yang bisa diambil bila orang mencari kamera mirrorless yang full frame yang paling terjangkau. Dibuat di tahun ini ya, jadi dengan teknologi zaman now yang ada deteksi mata dan sebagainya lah. Gitu. Jadi melihat semua kelebihan, misalnya desainnya, ergonominya, dan semua fitur-fitur yang ada di Z5, tapi harga jualnya masih termasuk terjangkau. Itu membuat saya suka dengan Z5. Iya, dan ukurannya juga lebih kecil ya dari yang Z6 atau Z7 juga. Jadi teman-teman yang pengen ringkas dan orientasinya ke foto dan kadang-kadang ambil video sedikit, ya itu sangat oke banget ya kan. Ya selanjutnya gantian nih, Ence mau ngasih kamera apa nih yang disukai di tahun 2020 ini? Ya, yang ketiga saya akan bahas tentang yang Fuji ya. Oh, Fuji. Ya, jadi yang APS-C itu kan nggak terlalu banyak yang tahun ini, kebanyakan full frame ya kan. Iya sih. Jadi Fuji ada 2 APS-C. Nah, yang saya suka adalah yang Fuji X S10. Ya, kenapa? Karena dia ukurannya kecil, tapi masih punya stabilization di bodinya, dan Fuji udah bikin stabilizationnya sekecil mungkin untuk bisa muat di kamera itu. Untuk foto video, kameranya juga mantap, dan desainnya itu lebih, saya pikir, mainstream. Jadi artinya untuk orang yang foto dan video, dia itu lebih gampang switch-nya, karena dia pakai mode dial yang sudah modern ya, yang bukan tipe film analog ya. Jadi dia udah ada mode PASM, full auto, movie. Jadi lebih gampang, dan gripnya juga besar. Jadi kalau megang cukup lama itu lebih enak, dan harganya juga nggak sampai tinggi banget. Jadi harganya sekitar 16 juta. Itu yang bikin menarik menurut saya. Ya sebenarnya Fuji punya XT200 juga kan yang semacam itu. Tapi yang ini sensornya X-Trans berarti ya? Iya, X-Trans 26 megapiksel juga. Jadi tidak kalah sama yang XT yang 1 digit kalau dari kualitas gambar. Cuma memang ya seperti review kita, dia nggak weather seal aja dan masih cuma pakai 1 cut slot gitu. Oke. Cuman ya kalau saya ditanya Fuji di tahun ini ya, yang saya suka yang mana? Ya walaupun saya suka XS10 itu, tapi saya tetap lebih
menarik melihat XT4. Iya, kenapa tuh? Gitu. Iya. XT4 itu kan masih membawa signature-nya Fuji lah ya, dengan roda dial klasik yang di atas, dengan body yang lebih terlihat pro ya, dual memory card dan weather seal ya tentunya gitu. Tapi memang penerusnya XT3 ini mesti ada sesuatu yang berubah. Nah, yang bikin dia berubah adalah seolah-olah XT4 ini adalah penggabungan dari XT3 yang oke banget buat foto ya, dan XH1 gitu dengan layarnya, stabilisernya, dan kemampuan videonya. Jadi saya lihat sih XT4 ya memang meskipun harganya lumayan tinggi ya untuk sebuah kamera PSC, dia memang sudah masuk ke teritorinya full frame nih gitu harganya. Tapi memang ya dapat semua gitu, fotonya oke ya, kinerja dan juga videonya gitu. Dan dia kompetitif sekali, bahkan lebih bagus speknya, terutama di video dibandingkan dengan kamera full frame yang harganya mirip-mirip. Nah itu. Oke, sudah 4 kamera kita bahas. Kamera selanjutnya adalah kamera yang masuk ke sensor full frame di segmen menengah nih, segmen yang banyak orang ingin tahu. Jadi di segmen ini apa yang disukai di tahun ini nih? Ya bagi saya ya kamera mirrorless yang mid range ya, yang sekitar 25 sampai 30 juta. Ya tentunya yang menarik kalau bisa kameranya kecil ya ukurannya. Dan Sony A7C itu salah satu yang paling kecil tuh, kamera mirrorless full frame yang kecil. Nah, di YouTube Info Fotografi juga itu ramai sekali waktu kita upload reviewnya itu. Sekarang ini waktu kita syuting itu 27.000 dan terus-menerus bertambah. Jadi sepertinya selain saya juga teman-teman di Info Fotografi juga sangat senang. Nah, meskipun dia kecil tapi sistem autofokusnya juga sangat canggih. Bahkan dia itu lebih canggih dari misalnya A7 Mark III. Dia itu setara dengan A7S Mark III. Jadi keren banget lah ya ininya. Ya. Saya juga melihatnya A7C itu sesuatu yang unik sih ya, karena Sony kan jarang-jarang punya layar yang lipat ke samping, articulated kayak gitu ya. Iya sih, cuman memang kalau segmen menengah kan pemainnya pasti banyak. Yang saya suka kamera yang tahun ini masuk ke segmen menengah adalah yang memberikan sesuatu yang berbeda ya, yang unik dan belum ditemui di sebelum-sebelumnya, yaitu Lumix S5. Ya, ini juga sebenarnya saya juga senang sekali karena dia menggunakan L mount. Iya, jadi ya Lumix S5 ini memang bisa dibilang adalah kita berdua sama-sama suka ya, gitu. Dan tidak heran karena memang dia satu adalah full frame yang kita tahu kalau Panasonic kan biasanya menggunakan yang Micro Four Thirds, tapi setelah S1 dan S1R itu hadir, maka ini bisa dibilang adalah adiknya gitu, dengan ukuran lebih kecil dan dengan kualitas fisik yang masih tetap bagus, tapi juga sekarang layarnya ya. Jadi ini kayak sebuah resep sukses kayaknya ya kalau layar semacam ini ya, untuk content creator misalnya gitu. Dan fitur videonya juga luar biasa sih kalau saya bilang, dan memang mengalahkan banyak kamera yang selevel ya, atau bahkan di atasnya gitu. Iya, kalau fitur videonya sangat lengkap sekali. Bahkan biasanya yang hanya ada di kamera khusus video seperti kamera cinema, misalnya waveform, vector scope, di sini sudah ada dan mampu untuk merekam 6K RAW juga dengan firmware update akhir tahun ini tentunya. Jadi mantap sekali lah untuk video. Nah, selain itu juga ya seperti biasa ya, kamera mirrorless full frame menengah itu banyak. Jadi salah satunya adalah Nikon Z6 Mark II yang juga baru kita review, yaitu yang ini kameranya. Nah, kalau misalnya S5 itu mungkin condong ke video dan kinerja fotonya itu bisa dibilang nggak lambat tapi nggak cepat sekali. Kalau Nikon Z6 Mark II ini bisa dibilang lebih kinerjanya itu lebih cepat, terutama untuk fotografi. Dan Nikon kan sudah terkenal ya di soal fotografinya. Dan juga dynamic range-nya segala macam, karena dia sensor full frame 24, ini udah oke banget. Untuk video, Nikon Z ini juga nggak jelek juga. Nikon itu sepertinya sudah mulai nguber lah sejak mirrorless full frame yang Z6 ini. Tapi ini lebih lengkap lagi bagi teman-teman yang profesional. Dia sudah dual cut shot, salah satunya menggunakan SQD atau CF Express. Dia bisa cepat sekali penulisan datanya. Dan kemudian ada battery grip yang
kalau kita pakai dengan baterai yang baru, tentunya bisa save power juga sampai 19%. Jadi sudah lengkap lah bagi teman-teman yang baik yang hobis ataupun entusias yang butuh kamera yang kokoh untuk kerja ya, baik untuk foto maupun videonya juga gitu. Nah, ngomongin soal kualitas video yang paling mantap di tahun ini tentunya Sony A7S Mark III ya. Iya. Ya, sempat kita bahas 2 kali, ada kesan-kesan tentang A7S Mark III dan juga ada show foto videonya. Nah, videonya itu hebatnya dia bisa 4K 120 fps. Jadi itu sesuatu yang belum bisa dikejar oleh pabrikan yang lain. Iya, yang lain paling kan maksimal bisa 60 ya. Ini Betul. 2 kalinya. Betul. Jadi bisa bikin slow motion sangat mulus dengan resolusi tinggi. Nah, selain itu dia juga ya seperti A7S yang lain, dia itu low light-nya luar biasa juga. Jadi ISO-nya kita bisa pakai sampai 400.000 ya, tapi memang 400.000 itu noise banget sih, tapi setidaknya iya dia lebih dari yang lain karena yang lain biasanya mentoknya di 100.000 gitu ya. Iya. Ya, dia jadi beberapa kali lebih clean ya ISO. Iya, dan sebagai kamera untuk bikin konten video yang serius, dia bitrate-nya juga tinggi sekali kan, A7S Mark III ini kan. Jadi mau pilih kodek yang apa, mau yang GOP-nya gimana, bisa semua gitu. Itu asiknya sih. Nah, direkam di internal juga. Nah, cuman memang kalau dari segi foto dia cuma 12 megapiksel bagi teman-teman yang seneng cropping atau mau cetak besar atau ditampilin di monitor yang mungkin 4K dan 8K. Nah, itu kayaknya kurang detail aja sih. Jadi untuk Instagram oke, sosmed, tapi kalau misalnya untuk foto memang banyak pilihan yang lebih bagus ya, 24 megapiksel punya atau 40-an megapiksel. Iya, memang dari yang generasi ke-1 ya tidak bertambah ya, tetap di 12 megapiksel gitu. Oke. Iya. Nah, kalau megapiksel itu adalah sesuatu yang dicari ya. Iya. Sebenarnya full frame zaman now ini juga sensornya udah ada aja yang bahkan di atas 40 mega gitu. Itu yang menarik sih. Jadi kita sebenarnya kembali ke butuhnya apa. Kalau memang megapiksel yang tinggi yang dibutuhkan, ya contohnya di sini yang saya suka juga adalah dengan 45 megapiksel kita bisa lihat Canon EOS R5 ya. Nah, ini salah satu kamera yang saya sukai dan ini juga menjadi yang topnya di segmen mirrorless full frame-nya Canon saat ini ya. Paling mantapnya ya. Paling mantapnya dia di atasnya R6. Jadi walaupun R6 juga asik ya, tapi yang ini lebih banyak yang bisa kita bahas misalnya dari sensornya yang 45 mega dan videonya nih. Videonya kualitasnya juga bagus. Iya, kalau tadi kita bahas video ini bisa 4K dan lain-lain. Yang ini bahkan bisa 8K ya, 8K. Atau 8K gitu. Luar biasa. Ya, itu sesuatu yang juga akan membuat orang terkaget-kaget ya. Karena wah, ini berarti nggak main-main. Saya bayangkan berapa banyak data yang dia simpan ke dalam memory card dalam 1 detik gitu ya. Yang saya kagumi juga saat saya menguji R5 ini adalah sistem autofokusnya, Mas Erwin. Jadi dual pixelnya AF yang investasinya gila-gilaan kayaknya membuahkan hasil dengan dia bisa tracking subjek yang bergerak dengan sangat mudah dan setelah dicek juga hasil fotonya memuaskan. Artinya jarang sekali miss shot ya. Bahkan banyak yang mencoba untuk bukan hanya kegiatan olahraga tapi juga burung, dia juga bisa mendeteksi animal detection dengan object detection dengan sukses gitu. Nah, satu lagi nih yang masih ketinggalan belum dibahas. Apa nih bikin penasaran ya? Apa? Iya, mungkin ya kalau teman-teman perhatikan yang ada di meja ya mungkin udah ketahuan ya. Yaitu kamera yang semacam ini yang belum dibahas, yaitu Leica Q monochrome yang Q2 ya. Jadi kalau kita lihat kamera full frame yang ada di meja ini kan bentuknya mirip-mirip ya Mas Erwin ya. Memiliki template yang sama dan sepertinya ya memang itu adalah desain yang diminati, desain mainstream ya, layar yang bisa dilipat, ada punuknya segala macam, ada roda-roda seperti itu. Nah, di sini ada kamera yang dikeluarin oleh Leica dan Leica cukup aktif tahun ini mengeluarkan banyak kamera dan barusan dia mengeluarkan Leica Q2 monochrome dengan sensor full frame 47 megapiksel dengan ukuran dan desain yang sangat berbeda, sangat simpel sekali dan fixed lens, tidak bisa diganti-ganti tapi memiliki kinerja yang sangat tinggi, 28 mm 1,7 ukurannya juga besar dengan OIS. Jadi praktis dan enak sekali dipakai di lapangan. Dan juga Leica itu
tidak biasa sekali kameranya karena dia masukin sensor yang monokrom. Nah, itu. Dia hanya bisa rekam file atau foto hitam putih saja, jadi tidak ada warnanya. Jadi kita langsung foto dapat hitam putih dengan kinerja yang sangat bagus. Artinya kualitas gambar di kondisi yang sangat gelap pun dengan ISO yang 100.000 itu masih oke, dan juga tentunya lebih organik karena tidak ada Bayer filter, nggak ada demosaicing proses, jadi artefaknya apa segala macam, kalau ada grainnya juga dia lebih seperti film gitu. Jadi penyebab dia bisa monokrom adalah tidak adanya color filter Bayer ya di depan sensornya ya. Jadi bukan diubah jadi hitam putih secara software loh ini ya. Memang tidak ada filter warnanya gitu. Iya, Leica tahun ini juga mengeluarkan M10 monokrom sebenarnya, bisa ganti lensa. Tapi bagi saya ini lebih menarik karena ya ini lebih simple, dia bisa autofocus dan kita juga nggak pusingin tentang lensa lagi. Jadi kita beli kameranya udah langsung pakai istilahnya. Kalau misalnya kurang jauh atau kurang tele istilahnya, ini di sini kita bisa crop karena dia 47 megapiksel cukup banyak. 47 mega ya? Iya, iya. Jadi itu yang menyebabkan saya memilih kamera ini, Leica Q2 monokrom untuk sebagai kamera yang menarik tahun ini. Nah itulah tadi 10 kamera yang kita sukai di tahun 2020 ini. 5 dari saya dan 5 dari Ence. Ya tentunya kamera yang kita suka adalah pilihan yang sangat subjektif, personal, dan ya variabelnya banyak lah gitu. Nah tentu teman-teman juga pasti punya ya kamera yang disukai di tahun ini. Jadi tulis saja di kolom komentar di bawah, teman-teman suka kamera apa tahun ini ya gitu. Kita bisa bahas juga nanti. Oke, mudah-mudahan info yang kita berikan bisa bermanfaat ya Mas Edwin bagi teman-teman yang sedang mencari kamera baru yang menarik di tahun 2020 ini. Sampai jumpa lagi di tahun depan. Bye-bye!